Bentar. Awalnya pedagang dulu atau musisi? Belajar musik dulu, sekolahnya di musik, belajar musik. Jadi dari awal memang kepengen jadi musisi sebenarnya, tapi itu kalau mau cerita nih kita mau cerita aja. Saya pengen cerita keberuntungan. Kalau yang lain tuh sukses dengan kerja keras, kalau saya suksesnya karena beruntung. Wih, hebat juga ya. Jadi kadang udah saya omongin dulu ya sebelumnya, kadang-kadang target plan kadang-kadang gitu. Jadi banyak yang saya omong ini kejadian dan sesuai target. Jadi ini maksudnya ngomong-ngomong mimpi dulu, saya mimpi mau seperti itu. Saya ngomongin dulu, termasuk keberhasilan saya di Frozen. Dulu saya pernah bikin status kalau kita itu sebenarnya nggak perlu maksa, ataupun ibarat kata ya, kita tuh nggak perlu maksa untuk memetik buah yang memang belum matang, tapi kita cukup tunggu aja suatu saat mungkin buah itu jatuh di depan kita tanpa harus kita petik. Ini kan hiasan bahwa suatu saat tuh mungkin kita nggak perlu kerja keras untuk berhasil. Tapi tetap bekerja kan? Tetap bekerja untuk mencapai apa yang kita targetkan gitu kita kan? Targetkan. Nggak yang cuma diam tidur tiba-tiba, enggak kan? Kita kerja, tapi ada saatnya kita ketemu momen itu tadi, kita nggak metik buahnya jatuh di di depan kita. Tapi dengan kata lain bahwa pohonnya kan kita mesti tanam dulu dong. Iya. Atau pohonnya tetangga. Pohonnya udah ada nih. Pohon tetangga. Sudah ada pohonnya. Jadi peribahasa ini saya ketik tahun 2004 dan saya mengalami itu tahun 2020 ketika perusahaan tempat saya bekerja kolaps. Jadi sempat jadi karyawan juga. Iya. Jadi dia kolaps, saya yang memang sudah tahu setahun sebelum dia kolaps saya sudah tahu. Maksudnya pengaruh dia ini udah berkurang. Ini jasa atau produk? Jasanya dia udah berkurang. Dia sih jual produk, tapi jasa dia udah kalah pengaruh gitu loh. Saya udah bilang. Jadi saya bilang, saya waktu itu komplain lah gini-gini ribut. Akhirnya saya dipecat lah kasar kurang lebih. Ini sorry ya. Ini komplain, tetapi komplain yang membangun komplain atau? Membangun dengan cara kasar. Dengan cara terus tadi ngomong apa adanya aja. Kalau kita nggak suka kita kasar, ngomongin. Kasar ini bukan kasar dalam hal kita sampai berantem gitu enggak, tapi kita kasih taunya to the point gitu. Iya, kita komplain tapi to the point. Kayak saya juga ya. Terus jadi dan ketika dia collab, semua yang supplier ya ataupun customer market lah kita bilang, kalau distributor kan punya market, itu lari ke saya semua. Berarti kan case yang dulu pernah saya bilang ini suatu saat kita nggak usah kita petik, tapi nanti akan ada buah yang jatuh di depan kita tanpa kita petik. Itu sebentar, waktu semuanya lari ke sana itu karena kamu udah membangun. Iya, karena saya sudah tahu, saya sudah mempersiapkan karena pengaruh dia udah. Pada saat dipecat terus bangun hal. Iya, saya juga dagang juga. Padahal dia distributor, tapi saya tetap dagang dengan produk-produk saya. Saya bertahan gitu. Saya bertahan di Frozen dan setahun kemudian dia jatuh, market lari ke saya. Oh, jadi oke. Berarti dengan kata lain, maafin ya bekerja, Mas bekerja, tapi punya bisnis sendiri. Setelah dipecat. Oh, tapi setelah dipecat, bisnisnya lainnya sama? Sama seperti itu. Oke, nggak apa-apa tuh ya sama perusahaan itu ya? Kan dipecat sayanya. Oke. Setelah saya bicara apa adanya gitu, saya komentar gini, mungkin tersinggung, saya dipecat kan, saya tetap jualan di luar dia untuk nyambung hidup selama 1 tahun. Dan bener, ketika dia jatuh, marketnya lari ke saya, pabriknya semua lari ke saya. Ini distributor ya? Ya, saya status distributor tuh nggak pernah saya ambil karena itu menurut saya peraturan yang nggak bisa komit, pabrik tuh nggak bisa komit menurut saya karena mereka berkuasa. Oke, jadi minimal, jadi berarti kita melakukan distribusi lah. Ya, distribusi. Jadi boleh dari pabrik mana aja sebenarnya, nggak ada komitmen satu. Oke, ngerti. Terus. Jadi untuk frozen food juga saya ini hokinya ya. Ketika saya mulai bisnis tuh nggak pakai uang, pure nggak pakai uang, nggak ada yang modalin. Memang bagaimana tuh caranya? Hanya meneruskan
kerjaan saya sehari-hari aja waktu jadi sales nyariin barang gitu kan, nyariin kebutuhan customer, itu yang saya jaga. Oh berarti, oke, berarti customer-nya udah ada dan mau bekerja Iya. sama, nah tinggal you just maksudnya hanya supply Iya, aja iya. gitu kan. Berarti kepercayaan itu sudah terbangun. Jadi selama ini mereka kerja istilah katanya modal banyak, tapi nggak jadi karena satu hal, mereka nggak menanamkan kepercayaan. Jadi ketika kita menjalankan bisnis dengan kepercayaan, itu saya yakin lebih bertahan. Sampai saat ini, kemarin ketika saya bermasalah dengan brand, sebenarnya saya tuh nggak mau main musik lagi, tapi saya pengen butuh popularitas untuk membuktikan kebenaran. Apa tuh ceritanya? Saya bermasalah dengan direktur lah sebuah perusahaan yang udah menyuplai saya. Akhirnya di stop supply-nya. Saya Nggak juga? dia nggak berpihak, dia nggak adil. Dia Oke. bikin kebijakan yang menguntungkan buat dia. Jadi istrinya dagang di wilayah saya juga, dan saya itu dibatasin. Jadi Nggak fair lah ya nggak fair. kompetisinya. Padahal omset saya paling gede sejabotabek. Sejabotabek itu saya paling gede, tapi nggak pernah didukung karena dia dagang juga, gitu loh. Kan. Ini etika berbisnisnya Etika harus berbisnis. ada. Jadi brand ini kebetulan brand yang memang marginnya paling gede di saya. Itu sekitar mungkin income-nya 50 juta per bulan. Tapi saya ributin. Apa namanya? Karena kebijakannya nggak nguntungin gitu. Nah, diributin itu akhirnya kita nggak mau menjadi distributornya dia lagi, atau Saya marah kayak orang demo gitu aja. marah aja, tapi tetap menjual dan Enggak, lagi berhenti di stop dulu sama dia. Oh, jadi yang stop dia dong? Iya, dia nyetopin gara-gara saya marah. Terus mungkin dulu saya pernah dirawat ya gangguan jiwa. Jadi tadinya saya mau dituntut tuh. Karena gangguan jiwa. Iya. Bentar. Iya. Mengerikan juga nih. Jadi sebenarnya ada Kartu kuning ada. 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 Oke. Tapi itu karena sakit atau karena Karena sesuatu yang komplain gak didengar? Karena sebenarnya waktu itu pemerintah lembaga nggak bisa menjawab pertanyaan saya, jadi dianggapnya saya gila. Cashnya dulu. Oke. Ini kan ada kasus atau karena? Ya, karena ada kasus. Karena ada kasus terus kita mencoba untuk membela diri, tetapi tidak didengarkan oleh. Saya membuktiin kebenaran, bukan membela diri. Saya buktiin kebenaran. Dan tidak diterima. Dan ya maaf ini dulu mungkin di lembaga permasyarakatan. Dulu saya melawan semua petugas di sana. Jadi dulunya mantan lah. Mantan Di lembaga tersebut lah ya, bukan karyawan di situ kan, tapi mantan. Tapi kalau boleh tahu ya, kenapa bisa jadi mantan di situ ya? Ganja. Oke. Sih. Nah, menarik banget ya. Kalau boleh tahu bagaimana memulainya dan akhirnya memutuskan. Sekarang sudah enggak? Udah enggak. Nah, bagaimana memulai dan memutuskan itu? Itu kan enggak. Zat aditif itu kan enggak kata gampang ya. Kalau sudah bersirkulasi di darah kita misalnya gitu. Kalau ganja saya nggak tahu juga. Tapi dulu selama saya pakai ya mungkin ada nyandunya ada sama kayak rokok. Tapi untuk ke fisik dan mental nggak keganggu. Oh enggak ya? Enggak. Kalau narkoba lain yes. Ada sifat yang berubah, itu merubah karakter kadang-kadang. Ada yang mungkin pakai jenis yang lain jadi serakah, ada. Tapi kalau ganja sih enggak. Jadi ini kayak treatmentnya kayak kita ngelinting rokok gitu zaman dulu? Iya, kurang lebih itu sama kayak rokok kalau buat saya sih ya. Tapi ada hal yang kelebihan nggak? Kelebihan make candu sih udah layak, rokok aja juga nyandu kok gitu ya. Tapi maksudnya ada kelebihan overdosisnya enggak. Tapi ditangkapnya karena apa? Ya karena ketahuan aja. Iya, punya barang bukti gitu dari teman kita musisi kan mungkin dapat barang dari saya di MPR gitu. Jadi dianggap sebagai inilah ya pensuplai gitu ya. Hukuman saya dulu 10 tahun putusnya. Waktu itu. Tapi punya hal unik, saya tuh kayak punya sifat kayak ibu mirip. Jadi ketika saya nggak suka saya lawan. Oh iyalah pasti. Sampai saya bilangnya itu saya tuh di konten saya tuh saya punya sifat natural.
Sifat natural ini bisa menyerang siapa aja, nggak peduli dia orang atas gitu loh. Entah dia yang nyuplai. Tapi tidak dalam hal fisik ya? Fisik saya serang. Oh. Karena saya ingin meruntuhkan harga diri dia, pengaruh dia. Tapi masa fisik itu dalam hal sampai hina, nggak mukul, nggak mukul ya, sampai begini gue. Rada takut juga nih, aduh. Hanya membangun opini. Ya sebenarnya itu kalau bagi saya argumentasi itu kan sesuatu yang normal ya. Karena kita seperti kita tesis saja sekolah mempertahankan apa yang kita yakini, yang kita yakini gitu loh. Benar. Jadi kalau di Amerika disebutnya adalah for the argumentation sake. Jadi ini benar atau tidaknya itu selama kita bisa mempertahankan apa yang kita yakini, itulah berargumentasi. Dan argumentasi itu tidak harus pihak lain, Anda atau pihak lawan tuh menerima. Iya, benar. Iya kan, tapi kalau kita yakini dan kita mau jalankan, ya suka gue dong. Dan di situ ada opini masyarakat yang akan menilai kita benar apa enggak. Nah, terus coba lanjut. Dan hokinya itu ya, ketika saya bermasalah dengan siapapun, popularitas saya naik. Aneh. Jadi saya di Frozen ini sekarang mungkin nggak ada status distributor, tapi semua pabrik ngikut aturan saya. Itu entah masalah payment, entah barang saya ada hari ini harus dikirim. Jadi sistem bisnis yang pabrik terapkan selama ini saya bisa ubah dengan yang namanya saya ganti bisnis itu jodoh. Itu tadi yang mereka kasih belum tentu yang saya butuhkan. Kadang-kadang ini kayak lembaga DPR yang mengeluarkan kebijakan yang menurut mereka menguntungkan, padahal bukan itu yang kita butuhkan. Jadi saya ubah semua pandangan pabrik. Nah, saat merubah pandangan pabrik itu ngeributin orang. Apa tuh? Saya ngeributin bos saya. Saya contohnya saya bukan ngejelekin sih. Saya cerita apa adanya tentang kekurangan dari misal birokrasi usaha mereka, entah di bagian salesnya. Tapi itu kan ngomong ke bosnya dong, bukan ngomong ke orang lain kan? Saya ngomongnya di status, semua orang tahu. Gitu. Oke. Jadi marah dong bosnya? Awalnya kadang mereka marah, tapi itu tadi yang dari semua orang yang saya ributin ini hanya satu yang nggak ngikutin peraturan saya itu, dan saya jadiin musuh sampai sekarang. Sampai di video klip saya itu di baju sepak bola Malaysia itu ada logo perusahaan dia, CCK, perusahaan Malaysia. Oh, dicoret gitu? Enggak, itu beneran baju, pure baju. Di lagu saya ini saya brandingnya negara, ada bendera Indonesia plus pertandingan sepak bola. Jadi sebenarnya itu gambaran kemenangan. Pesannya apa? Pesannya dengan berbuat seperti itu pesannya apa? Saya pengen buktiin kebenaran bahwa saya dulu pernah dihina sama dia. Jadi saya pengen komplain gitu, kayak demo lah, menuntut kebijakanmu nggak adil. Dan saya malah diputus kerjasamanya. Tapi sudah mencoba untuk berbicara one on one gitu, berbicara di depan ya langsung misalnya. Ini tadi perusahaan sebenarnya bukan punya dia hanya orang asing yang memang dipercaya mengolah. Kalau mungkin yang punya usaha pabrik itu tahu kinerja dia seperti itu pasti akan ditegur juga. Oh, ini perusahaan yang bekerja dipecat itu ya, yang sekarang perusahaannya juga tutup? Belum tutup. Dan tapi sudah menurun? Enggak menurun. Tapi di saat saya bermasalah dengan dia, semua pabrik merapat ke saya. Kan aneh. Jadi saya bilangnya politik dagang ya. Setiap saya bermasalah sama siapapun, saya naik. Pertama sama bos saya masalah. Itu tadi yang saya bilang ada usaha. Yang dia jatuh, semuanya ke saya itu saya naik. Tadinya saya pengen besarin abang saya. Ternyata abang saya serakah gitu. Sama distributor juga. Saya ributin, saya naik. Terakhir pabrik yang punya barang, penguasa ya. Saya ributin, naik. Nah, kiatnya apa tuh menurut itu? Kenapa jadi orang memilih ke sini daripada ke yang lain setelah karena opini saya lebih benar. Ketika mereka bicara bisnis itu sistem, buat saya bisnis itu jodoh.
semua yang mereka kasih kadang saya nggak suka saya balikin. Kemarin ada yang mungkin kasih call room atau ruangan pendingin, saya dipersulit ngambil. Saya bilang kompetitormu tuh saya utang mereka 0,5 M aja, saya tetap ditanya PO, tetap dikirim barang, dan kamu masih nanya faktur cash atau TOP. Jadi gini loh, yang di luaran tuh udah nyupport abis ke saya, kamu nggak mau, ya udah ini support kamu saya balikin, putus kerjasama. Mereka nggak mau, karena saya ini opini buat mereka, udah bisa membangun opini. Jadi bisa memviralkan sesuatu ya. Iya. Jadi kalau bahasanya sekarang. Case-nya itu dulu saya diputus kerjasama, kan dibilang saya tuh sama orang Malaysianya tuh saya nggak punya uang, kesulitan uang. Dibilang, secara pribadi maksudnya? Iya, dia bilang ke ini, jadi saya tuh di hold, diputus kerjasama lah mungkin sama dia kan. Difitnah kan berarti kan itu. Memang iya saya kesulitan waktu itu karena saya baru ambil tempat kan. Tapi setelah itu sekarang semua barang yang datang itu bisa saya dapetin tanpa pakai uang, sampai saya bikin meme gimmick di TikTok ini. Cashnya yang memang benar-benar nyindir, memang benar-benar semuanya diganti, Bu. Jadi ketika kita dihina nggak punya uang, sekarang saya ajak mereka investasi di sini, semua investasi. Nah, bagaimana membangun itu setelah dihina, dikotakin gitu ya, ya kan? Itu bagaimana membangun itu? Saya nilai kinerja mereka semua. Saya nggak pandang bulu. Jadi menilai kinerja mereka dan memasukkan itu di sosmed misalnya gitu? Iya. Semua kerja dan birokrasi mereka saya kritik. Sampai saya bilang kan saya... dengan menyebutkan nama persis, maksudnya PT ini gitu? Kadang atau iya, enggak? iya. Mereka takut sama saya. Jadi contoh hal ya, buat mitra bisnis pabrik, saya kan toko kelontong, anggaplah saya toko kelontong. Pabrik itu kalau nggak mau saya kritik, nggak usah kerja sama sih. Tapi sebenarnya tujuannya yang bagus ya. Maksudnya itu kan supaya kita sama-sama bisa bekerja sama, berkolaborasi dan maju sama-sama, bukan? Ya kan tujuannya. Tapi kan anggapan bahwa kritiknya kita, inputnya kita itu menjadi satu tantangan bagi mereka, sehingga mereka memutuskan alah daripada sakit kepala, mendingan nggak usah aja. Itu kan sesuatu impact yang juga ya ada positif negatifnya lah maksudnya. Kadang itu tadi saya berani mutus walaupun itu orang atas, tapi ketika kehadiran mereka tuh nggak menguntungkan, yang mau saya kritik, saya nggak peduli, karena buat saya tuh saya nggak nyari uang selama ini. Uang datang sendiri. Uangnya nyari saya. Kalau di dalam musik juga sama. Belum mendatangkan uang kalau musik. Walaupun udah sekolahnya sekolah musik kan. Jadi dagang sama musik ini sebentar ya, relatednya gimana? Jadi waktu awalnya kan di musik ya? Sekolah musik. Nah, waktu sekolah musik itu sampai selesai? Enggak. Oh, enggak sampai selesai. Jadi musisi? Atau enggak. Gimana? Kan masuk dulu. Masuk dulu. Oke, masuk karena itu maksudnya karena di musik kan? Maksudnya karena musik bukan? Enggak. Kan waktu kuliah dulu sempat terputus. Karena ya, Tapi udah jadi musisi belum? Ya, saat itu belum. Ya masih manggung-manggung biasa, tapi kalau untuk dapat uang belum. Terus kemudian jeda tuh ya, 10 tahun kan? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Saya jalani 5 tahun. Dan 5 tahun berikutnya ternyata kehidupan saya udah lebih baik daripada teman-teman saya sekarang. Karena hoki, bukan karena kerja keras. Jadi sekarang tuh sampai saya bikin kompetisi. Peraturan pabrik tuh udah saya baca, karena mereka itu udah tahu gitu, saya tuh komentar memang sesuatu ada yang jelek gitu kan. Jadi mereka tuh nggak berani. Jadi viral dong TikToknya, kita masih belajar nih TikToknya mana nih? Petunjuk modern gitu. Sampai apa petunjuk modern? Oke, terus? Jadi ya hokinya saya ini, ketika saya bermasalah sama siapapun saya naik. Jadi ya memang zaman sekarang tuh suka selengean gitu ya, maksudnya kepo. Bener nggak kepo ya bahasanya sekarang? Jadi justru yang seperti ini yang diminati. Ya, tapi kan kadang untuk melakukan ini keberaniannya nggak punya ini, gimana ya? Harus kita siap. Harus itu tadi. Iya.
Sudah berani menanggung resiko sampai mana nih dengan iya. membuat TikTok seperti itu? Tapi itu tadi saya bilang saya ini hoki. Di TikTok saya itu ada tulisannya bicara keberuntungan. Jadi ketika putus kerja sama siapapun diganti dengan yang lebih baik. Nah, putus itu disebabkan oleh kita komplain karena sistemnya mereka tidak sesuai atau tidak fair atau seperti itu. Kadang hanya masalah apa ya? Kadang-kadang pabrik ini kan mereka penguasa ini kan rakus, Bu. Udah pasti. Jadi sifat-sifat serakah dan rata-rata tuh ada di orang kaya dan penguasa. Iya dong. Betul. Jadi sekarang walaupun tidak semuanya ya, walaupun tidak 100% ya. Jadi sekarang itu saya bikin ancaman kalian itu mau merapat atau berkompetisi. Merapat dalam arti kata gini, ikut aturan. Nah sekarang pertanyaan saya, seberapa besar, seberapa kuat bisa mengeluarkan bahwa ini aturan gue nih ya, lu ikutin, kalau nggak usah. Iya. Seberapa kuatnya kita bisa mengeluarkan statement seperti itu? Karena, berarti bisnisnya sudah kuat sekali dong bahwa orang mencari kita atau gimana? Enggak, mungkin offset saya nggak terlalu gede-gede banget, tapi ketika pabrik pengen masuk ke kita tuh, mereka kan ngerayu kita macam gimana sih? Tahu ngerayu lah. Pria buaya yang lagi ngejilat cewek kasarnya, apapun dilakuin, apapun dikasih kadang kan. Tapi itu tadi saya menyiapkannya gini. Semua yang kalian kasih itu belum tentu berharga buat saya, kecuali tulus kalian. Makanya saya ubah sistem bisnis itu jodoh. Mereka ikut saya akhirnya. Jadi seperti apa bisnis itu jodoh itu seperti apa? Coba Kadang yang mereka kasih saya tolak. Oke. Karena yang mereka kasih itu belum tentu itu yang saya butuhin. Oke. Akhirnya saya cerita dong. Membuat statement bisnis itu jodoh. Kamu dukung saya, katanya kamu butuh support apa? Kan pabrik kita gitu, kamu butuh support apa? Dukungan apa? Kan kadang-kadang kita dikasih sales, kita dikasih mobil, ataupun dikasih ini. Jadi kadang-kadang saya tuh rela balikin semua yang mereka kasih. Buat saya itu nggak berharga. Karena apa? Itu tadi yang kalian berikan belum tentu menjadi kebutuhan saya. Ketika kamu bicara market ataupun angka, kamu mau investasi berapa sekarang? Ini market buat punya kamu, bukan punya saya. Saya hanya perantara. Saya udah jabarin ke situ loh. Kalau kamu mau ya kalian modalin saya. Dan alhamdulillah sekarang jadi investasi semua mereka. Jadi sekarang ini saya bisnis, uang mereka semua yang saya puterin. Ada obligasi apa untuk mengembalikan? Kayak orang tuh kan ada, kalau dia investasi, kita ada tanggung jawab untuk return on investment-nya seperti apa? Returnnya mereka dapat market. Terus mereka dapat pelayanan yang mereka nggak bisa kasih ke bawah. Jadi banyak kebijakan juga yang saya bikin untuk marketing ya, nawarin produk-produk ke bawah yang nggak mereka bisa lakuin. Kan mereka sistem. Mereka mungkin ketika jual barang nggak bisa return atau nggak bisa dipulangin karena mungkin udah tercetak faktur pajak, itu kan sistem, Bu. Kalau di saya nggak. Kamu jual bisnis sama saya jangan rugi. Kalau ada nggak laku saya pulangin aja. Nggak ada yang berani lakuin itu. Saya cuma ngelakuin hal sepele. Nggak ada yang ada lah, mungkin ngembalin nggak banyak. Tapi kan nggak jadi beban perusahaan. Dari situ saya udah menang bersaing sama pabrik. Mengembalikan itu, retur itu karena kualitasnya kah? Kalau nggak laku. Karena tidak laku. Jadi saya ini dianggap brand-brand yang baru itu saya bisa menjual produk baru dengan cara meyakinkan. Seperti itu. Yang nggak bisa dilakuin pabrik. Nah, pertanyaannya, ini distribusinya kemana? Ke retail kah? Ke toko-toko frozen. Ke toko-toko frozen. Berarti ke retail ya? Ke market ya. Ke retail market, bukan ke distribution lagi ke small. Jadi langsung terjun. Ya, berapa outlet sekarang? Saya sih outlet ada 100 lebih lah untuk wilayah Tangerang. Tapi nggak semuanya aktif ya, mungkin ada yang seminggu sekali atau 2 kali. Tapi yang tiap hari itu sekitar 40-50 piring. Besar loh, besar itu. Dan ini frozennya frozen apa nih? Nugget sosis. Chicken nugget. Iya. Saya udah tahu deh brand-brandnya apa aja tuh yang di situ yang khusus.
Oh, berarti waktu masuk ke bisnis ini karena waktu itu Sales. kerja dan dipecat. Iya. Ya, karena akhirnya masuk ke bisnis ini. Iya. Berarti waktu itu bekerjanya di distributor ya, distributor besar ya. Distributor. Oke, sekarang saya balik ke belakang. Oke, oh jadi ke outlet-outlet yang toko-toko kayak supermarket kah atau kayak seperti apa ya, Indomaret kah kayak gitu? Cuman kalau Indomaret saya nggak masuk, saya lebih ke tradisional.